Halo teman-teman Dorkan Vlog, apa kabar nih? Gue doain pasti sehat ya sekeluarga. Hari ini gue pengen nge-upgrade lagi di Jimrit atau Jimny Katana gue yang warna biru. Seperti teman-teman tahu, waktu kemarin awal itu kan project yang 4x4 paling merakyatnya udah selesai. Dan setelah itu gue lanjut lagi jadi project Jimrit namanya. Karena mobil itu gue kasih nama Jimrit sesuai dengan konsepnya, yaitu ke arah rally raid tapi hanya looks-nya aja ya teman-teman, hanya tampilannya seperti mobil-mobil rally raid atau Dakar, tapi ya sebenarnya tetap aja itu bukan mobil balap. Nah kemarin itu kan gue udah ganti velg brake, udah ganti ban BFG, pasang spoiler. Sekarang ini gue pengen upgrade mesinnya teman-teman. Jadi camnya akan diganti pakai cam solo, tapi yang settingan buat harian. Dan yang akan ngegantinya, ngerjainnya itu adalah Mas Temi, saudara gue yang kemarin itu ngecatin Suzuki Face gue teman-teman. Nah kenapa di bengkel cat nih teman-teman? Kenapa nggak emang di bengkel mesin? Karena walaupun Mas Temi ini usahanya bengkel cat, tapi Mas Temi juga emang pembalap speed off-road dan balapnya itu pakai Jimny. Jadi emang di luar dari pekerjaannya ngebengkel cat ini, ya hobinya Mas Temi itu dengan beberapa teman-teman yang lain itu adalah untuk urusan Jimny yang dipakai balap atau dipakai speed off-road. Nah terus habis itu Mas Temi kepikiran buat pengen bikin cam ya, cam solo kalau orang bilang itu, tapi yang settingannya itu atau spesifikasinya lebih cocok buat di Jimny harian. Jadi performanya nambah tapi nggak sesignifikan kalau kita pakai buat balap. Tapi walaupun gitu kan untungnya juga mesin nggak cepat panas, buat dipakai harian tuh juga konsumsi BBM masih oke. Jadi itu dia, gue pengen coba aplikasiin di Jimrit teman-teman. Ya udah, ini sebentar lagi gue udah mau nyampe di sana dan Jimny gue udah ada di sana. Jadi kita lihat ya prosesnya. Oh iya, sampai yang gue tahu lagi, Mas Temi itu udah sediain headnya teman-teman. Jadi tuker tambah. Jadi bukan berarti si Jimny itu bakal dinginepin. Jadi konsepnya adalah tuker tambah head. Head yang kita punya di bawaan mobil kita itu diambil sama Mas Temi. Sementara Mas Temi udah langsung nyediain head yang udah dirakit buat ditempel ke sini. Jadi hitungan jam Jimny-nya udah bisa dibawa pulang lagi. Oke, kita udah sampai teman-teman. Assalamualaikum Mas Temi. Apa kabar? Jumpa lagi kita. Wah, ini dia nih teman-teman yang akan kita ganti nih hari ini. Jadi ini ceritain dong Mas Temi. Ini paketan ya buat headnya? Iya, jadi ceritanya ini paket. Kita coba nawarin produk lokal ya. Jadi headnya sendiri basicnya dari headnya Katana. Oke. Terus kita rebuild di Solo Mas Ari ya. Iya. Ya di speknya sendiri ini stage 1 lah untuk street. Jadinya di sini bisa dibilang headnya camnya ini durasinya bisa buat harian ya Mas Ari ya. Iya. Masih bisa buat harian ya. Oke. Oh ya silakan diangkat dulu, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Anggap aja di bengkel sendiri. Thank you J. langsung ditutup nih. Jadi nggak enak nih. Mohon maaf tuh yang telepon Mas Temi barusan. Sorry ya. Bentar ya. Cari duit dulu. Terus kita coba modifikasinya ada ini nih. Untuk cover timing beltnya kita potong. Cover timing belt. Oh di belah dua ya? Di belah dua ya. Oke. Nah, di belah dua untuk biar bisa setting pulley camnya biar lebih gampang. Ini juga modifnya dari Solo, dibikinnya di Solo. Oke, jadi nggak cuma camnya aja di Solo, si sprocketnya ini juga di Solo ya? Iya, bikinnya di Solo, dimodif. Jadi dibikin ada biar bisa ada setelannya Ji. Oh iya, bisa di ini geser-geser ya ini ya. Ya, Adjustable. Oke, jadi emang buat di paketannya ini selain camnya itu pakai sprocket yang adjustable ini. Ya, sprocket adjustable. Nah, di sini udah dipasang sebenarnya pair clamp-nya kita pakai Vitara aja. Pair clamp-nya pakai Vitara. Ya, pakai pair clamp Vitara. Jadi udah include ya. Dan kita sendiri siapin head di sini. Jadi sewaktu-waktu kalau kondisi headnya itu kurang baik, kita tukar aja segelundung. Jadi gue tawarin di sini one day service. Dengan bantuan Mas Ari ini diharapkan semuanya bisa kita kerjain dalam 1 hari. Nah, jadi ini salah satu kasusnya nih. Kasusnya tadi head yang kita bongkar di sini udah dicor ya. Pas dicor gitu kan.
Ada tambal sini. Iya, ada tambalnya, terus ini, terus dia takutnya nanti dia nggak optimal lagi kan. Jadi udah diganti cam tapi percuma gitu, headnya kurang optimal ya. Oke. Nah, untuk sebenarnya untuk biayanya sendiri kita kasih range-nya perbaikannya aja sih. Kayak misalnya setting klepnya jebol 1 atau 2, nah itu kita hitung itu aja untuk tuker headnya ini. Oh iya. Jadi kita nggak hitung headnya ini kayak gimana gitu. Jadi kita lihat, tapi dengan syarat head yang bawaannya orisinil ya, bukan imitasi gitu. Bukan imitasi, asal head yang bawaan si customer itu tetap yang orisinil ya. Ya orisinil, karena kita sendiri nanti perbaikin itu untuk kita bikin lagi paket seperti ini. Oke. Untuk stage 1 sih, jadi bukan menarik. Ya stage 1 ini buat harian ya Mas Ari ya. Iya. Bisa buat harian dengan masih karburator standar. Tambahannya mungkin untuk di mobil JJ ini kita pakai fuel pumpnya kita tambahin Rotax lah. Pakai Rotax ya? Iya, jadi udah nggak pakai membran lagi. Membrannya udah nggak dipakai, jadi ditutup ya? Ditutup nanti ya. Nanti kita lihat membrannya. hasilnya ya setelah diiniin. Oke. Pengerjaannya juga cukup simple sih, J. Cuman copot head, dibersihin kayak mobil JJ ini. Toleransinya masih bagus. Jadi setelah selesai dibersihin, kita naikin lagi. Langsung naik head baru ya? Iya. Oke, menarik sih konsepnya. Mungkin kan kalau teman-teman sebenarnya yang kayak penasaran pengen coba buat upgrade cam gitu ya. Betul. Mungkin kan sekarang mereka harus kayak nginepin dulu mobilnya buat nanti naikin cam yang baru. Tapi kalau ini karena emang modelannya kayak sehari kelar, jadi ya langsung aja ya tuker ya. Bisa selesaikan. Jadi kita udah siapin semua kayak parking segala macam udah kita siapin. Walaupun misalnya head yang lamanya cuman misalnya ada seal klepnya bocor atau apa, yang baru diganti itu udah kita siapin semua. Jadi insya Allah nggak ada lagi mesti dibelanjain atau harus diperbaikin gitu. Jadi tinggal naik aja, kecuali bloknya ya. Kalau bloknya misalnya spellnya udah banyak, udah di luar toleransi, harus di quarter gitu Mas Ari ya, quarter atau apa, nah itu harus harus nginep mau nggak mau karena mesti turun mesin. Kerjaan kan. berat ya, urusan berat. Blok. Menarik sih teman-teman. Kita coba liatin dulu ya proses ini buat ngerakit yang barunya ya Mas Ari ya. Iya Mas. Oke, kita lihat dulu prosesnya. Oke teman-teman, lagi proses pemasangan buat unit head barunya. Ini yang tadi di atas ini ngomong-ngomong nih, jadi tempat khusus buat yang urusan ini ya, ngoprek ya, terutama untuk yang mesin. Jadi emang divisinya beda, walaupun tetap pakai nama Java Paint Solution. Sekarang gua ke bawah, ini tempat yang kita udah sempat ngevlog sebelumnya ya, buat yang bagian pengecatan dan untuk repair bodinya. Ini di samping gua, ini ada Rangernya Mas Temi, katanya belum lama dapat. Jadi ini lagi siap untuk selanjutnya proses pengecatan. Kita coba lihat sebentar. Lagi dicuci dulu. Wah, ini paling enak ya cuci gini deh. Semprot semua teman-teman. Ranger busuk tapi nggak sebusuk punya gua. Yang sebenarnya hitungannya Ranger tidak lengkap ya. Gardannya nggak lengkap. Gearboxnya jebol, mesinnya jebol, dan ya kurang lebih harus dirakit dulu. Kalau punya Mas Temi udah emang kondisi jalan, tinggal ngecat ulang aja. Nah sementara di bagian yang pengecatan sini yang udah siap juga nih pada mau dicat, ada beberapa Sierra. Oh ini kemarin yang bodinya pada di ini lagi ya, dibeli baru lagi nih. Jadi emang kayak mungkin teman-teman udah sempat lihat video gue sebelumnya, kalau kayak Sierra gini semuanya partsnya masih lengkap ya, SGP, tapi ada beberapa yang dari Jepang SGP-nya, jadi ada yang lokal ada yang Jepang. Terus ini yang gue suka teman-teman, mungkin gue ngeliatnya dari sebelah sini biar terang, ini dia Sierra ya Mas Temi. Mau dicat lagi pakai warna yang sama kayaknya, kayak warna kuning. Wah asik banget nih, yang gue suka velg OZ Chrono-nya ya, ganteng banget teman-teman. Dan satu lagi ini ada Katana juga yang mungkin duluan bakal dicat. Nah asik nih, udah siap
naik cat nih Mas? Siap. Udah siap ya? Ya, Asik. Tinggal ngecat. Oke. Kita lihat ke bagian depan ya. Oke. Mobilnya kurang lebih yang berjejer sini masih sama kayak kemarin pas terakhir gua kesini teman-teman. Tapi ini ada yang spesial nih. Di bagian sini ada apa nih? Teman-teman ada yang tahu? Isuzu apa ini? Hehehe. Ini kalau kita lihat sekilas kayak Terrano versi pendek ya, versi 2 pintu teman-teman. Tapi bukan Terrano ya, ini Isuzu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa juga tulis di kolom komentar, karena ini sebenarnya kemarin gue udah sempat review teman-teman. Kita coba ya. Ternyata belum bisa. Nanti kita coba dari dalam ya. Oke, kita balik lagi ya, ngeliat progresnya si Jimny biru. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya jadi juga nih. Kita upgrade stage 1 buat di bagian headnya. Jadi udah kepasang semua teman-teman. Dimana ini sebenarnya headnya, kayak dibilang Mas Temi, itu sebenarnya tukeran. Jadi kalau teman-teman yang pengen juga pakai paket head dari Java Paint ini, dia itu yang lamanya, head kita akan ditukar dengan head yang udah disediain sama Mas Temi. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke sana, mobil kalian headnya langsung dibongkar, head yang punya teman-teman itu akan ditukar dengan head yang udah disiapin ya, dengan cam barunya teman-teman. Dan yang gue suka juga head yang barunya, ini dia udah di powder coating ya. Ini lebih kayak sand coating sih teman-teman. Jadi teksturnya kasar, dan pilihan warnanya ada yang hitam, ada yang warna merah, dan satu lagi ada yang warnanya kalau nggak salah tuh kayak warna ini ya, gunmetal gitu teman-teman. Nah jadi apa aja yang dirubah? Pertama kan pastinya kan si headnya ini dia diganti full. Terus covernya pakai yang model powder coating. Terus habis itu camnya udah cam solo yang settingan buat harian teman-teman. Jadi enaknya kalau yang setting harian gini boleh dibilang masih dalam kondisi yang enak dan nyaman. Kayak misalnya konsumsi BBM-nya, terus juga untuk temperatur mesinnya, itu juga relatif ya nggak terlalu beda sama yang aslinya teman-teman. Selain itu, dia untuk si pair clamp-nya itu juga udah dirubah. Pair clamp-nya itu diganti yang lebih keras teman-teman. Jadi dia untuk buka tutupnya itu si clamp-nya bisa lebih cepat lagi. Selain itu, yang juga direkomendasi sebenarnya adalah mengganti si membrannya. Jadi membrannya dilepas dan diganti dengan Rotax ya, atau fuel pump yang elektrik. Itu sebenarnya optional aja teman-teman. Bisa tetap pakai membran, bisa diganti Rotax kayak punya gua. Kalau diganti Rotax, enaknya itu si camshaft-nya dia kerjanya itu lebih ringan, karena nggak harus untuk ikut muterin si membran bawaan aslinya. Jadi kalau gue udah ganti Rotax, terus sisaannya kurang lebih sebenarnya sih masih tetap standar teman-teman. Nah ini karena dia nggak di porting polish, jadi sebenarnya untuk kebutuhan BBM-nya juga tetap bisa pakai sesuai yang biasanya teman-teman pakein ke dalam Jimny atau Katana teman-teman. Jadi kalau misalnya tetap Pertalite ya udah pakai Pertalite juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan kalau gua emang dari dulu lebih senang pakai Pertamax ya, atau yang sekitaran round 92. Sama satu lagi gua ganti si air radiatornya pakai coolant. Ini juga sebenarnya bukan berarti harus, karena kita perlu ingat juga teman-teman, kalau kita ganti coolant, dia itu untuk bagian radiator, itu pasti udah dikuras dan emang nggak ada karatnya ya. Jadi ya emang kalau kalian mau tetap pakai air biasa ya, intinya itu tetap oke sih teman-teman. Tapi kebetulan aja yang di gua itu udah diganti jadi coolant. Maaf, gelap, nggak kelihatan warnanya.
nggak kelihatan hijau dari sini. Hehehe. Jadi buat konsep rally raid looknya sebenarnya udah lebih kebentuk ya teman-teman. Dari yang awal udah diaplikasi duluan kayak misalnya ban, velg, terus mud flapnya, terus yang berbau performanya kayak misalnya untuk header sampai knalpot, dan juga yang baru kita pasang kemarin buat si cam barunya dari Java Paint. Sebenarnya karena ini rally raid look ya, bukan benar-benar mobil rally, jadi upgrade untuk performanya ya lebih ringan aja ya, kalau orang bilang stage 1 aja. Dan ini semuanya sebenarnya nggak cuma masalah untuk apa ya, aksen aja, tapi kalau gue pribadi yang emang seneng dengan balap, dengan rally, ya performa ini menurut gue sih emang beneran bisa gue nikmatin hariannya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu yang speknya tinggi yang sampai ngebikin kita malah jadi repot hariannya, tapi lebih dari cukup. Jadi di atas standar, tapi tetap di bawah yang emang beneran Jimny balap, teman-teman. Nah, berkaitan dengan spek kendaraan yang biasanya ada di mobil balap, itu gue juga akhirnya ada nambahin beberapa modifikasi lagi yang segera dilakuin. Jadi kayak misalnya nanti di dalam gue akan pasangin roll cage, teman-teman. Cuma roll cage-nya nggak seperti balap yang diwajibkan sampai ke bagian depan, sampai ke pilar A. Jadi roll cage-nya cuma di bagian ini aja, gawang pilar B, habis itu yang ke bagian belakangnya, ke pilar C-nya dia modelnya gitu, nyamping gitu, miring sampai ke bagian jok belakang. Nah nanti ya pasti jok belakangnya juga ini akan dilepas ya, biar emang lebih konsepnya seperti mobil balap ya, Jimny balap lagi. Terus yang berkaitan safety juga, dan gue udah aplikasiin, walaupun sebenarnya ini nggak harus di ala-ala mobil balap, tapi emang udah jadi salah satu kewajiban di mobil harian, yaitu gua masang apar, teman-teman. Ini emang belum dibreketin sekarang, nah jadi masih bisa gua copot. Ini adalah apar dari Servo. Tipenya adalah P100SA atau Servo VX. Nah jadi si apar ini sebenarnya yang gua suka itu, teman-teman, adalah bentuknya yang kurang lebih ringkes dan nggak ada bagian tajamnya. Yang gue suka bagian atasnya. Kadang-kadang kalau apar yang model-model konvensional itu suka tajam dan kayak apa ya, sakit ya, ngelukain bagian kaki, suka ngegores kaki. Tapi ini bagian atasnya ini menurut gue sih sangat apa ya, simple, tapi ternyata sangat bermanfaat supaya jangan sampai kalau pas lagi ditaruh di bawah sana kaki kita kenapa-napa. Dan satu lagi buat bracketnya cukup niat, temen-temen. Jadi dia modelnya bukan sekedar diceklokin aja ya, bukan sekedar ditempel, tapi emang beneran bisa ngunci dengan proper ya. Ini nanti tinggal dibaut aja, ditaruh di bagian sini. Jadi diaksesnya itu gampang, teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita buat nyobain. Gue pengen ngasih tauin dulu, ini sekarang lagi posisi idle, dan kalau kita udah ganti cam, teman-teman, biasanya idle-nya itu agak berasa lebih nggak rata ya, jadi ada dedeng. Dan kalau camnya semakin kayak racing ya, spesifikasi semakin buat balap, itu biasanya langsamnya lebih naik turun lagi. Tapi ini masih tergolong apa ya namanya, kalem ya, karena settingannya emang buat harian. Pas segi langsam gini sedikit lebih bergetar rasanya, tapi justru kita ganti cam ini manfaatnya akan lebih berasa pas kita mulai pakai jalan. Jadi bismillah, kita langsung coba aja teman-teman. Gua nggak akan nyoba terlalu lama, sedikit aja. Berasa RPM tengahnya berasa banget. Ini ngomong-ngomong, kalau kita udah pakai ban gede gini, sayangnya speedometer udah nggak akurat ya. Tapi gue sih sebenarnya bukan ngincer masalah speed ya, bukan speedometernya, tapi lebih ke responsif dari akselerasinya gitu. Kayak seberapa cepet tenaga mesinnya tuh bisa naik, teman-teman. Oke, gue turunin gigi 3. Oke, gue cobain lagi ya. Bentar. Kondisinya emang
cukup rame, jadi karena juga kita yang penting urusan safety dulu. Jadi kalau kita memungkinkan aja nih agak kosong. So far yang gua ngerasain teman-teman, jadi RPM tengahnya yang lebih signifikan. Emang bener-bener signifikan banget juga enggak, karena settingannya adalah settingan harian. Itu dia, menurut gua kalau settingan harian gini kayak emang lebih cocok buat kita yang emang lebih banyak pakainya buat harian ya. Jadi buat ketemu macet tuh masih oke. Kalau settingan harian itu antara performanya sama keawetannya itu masih dibikin kurang lebih imbang. Sementara kalau udah untuk balap itu emang dibikin lebih ke bukan masalah awetnya ya, bukan masalah konsumsi BBM-nya, tapi lebih ke arah performanya. Tapi kalau gini masih imbang, performanya naik juga, tapi emang nggak terlalu yang wah banget. Cuma untuk keawetannya tetap seperti emang ya mobil yang bener-bener standar teman-teman. Kita coba sekali lagi. Kita dari gigi 2. Aduh, berasa kayak lagi balap. Ya paling kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Gua nggak akan terlalu nyoba ekstensif banget. Semoga ya teman-teman bisa dapat bayangannya. Yang pasti teman-teman, nanti insya Allah di nextnya pasti akan ada kelanjutan lagi. Kita coba lagi di medan off-road. Kita akan cobain lagi di tanah dengan kondisi mobilnya, mesinnya udah sedikit di-upgrade seperti ini. Oke, gue akan kembali lagi ke tempat tadi. Oke teman-teman, berarti sekian dulu buat video kita kali ini ya. Nge-upgrade si Jimrate ini menggunakan head baru yang camnya udah dimodifikasi. Jadi sekali lagi gue nyampein teman-teman, kalau teman-teman juga ada yang kepengen seperti gue untuk ganti cam solo ini, tapi yang udah paketan, nanti kalian bisa kontak aja ke Java Paint Solution ya. Harganya itu bisa bervariatif bergantung kondisi head kita yang bawaan mobil. Kenapa? Karena kalau head bawaan mobil kita itu semakin kondisinya rusak ya, semakin kurang bagus, tentunya itu akan menambah harga tuker tambahnya dari head yang barunya itu. Jadi ya sangat bergantung. Cuma kalau misalnya head kalian kondisinya juga masih sehat, ya berarti untuk kalian mendapatkan head yang baru itu juga harganya kurang lebih ekonomis lah ketimbang kalau kondisinya udah nggak terlalu bagus head kalian. Oke, sekian dulu kalau gitu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya ya. Oke, dadah. Assalamualaikum.